kalian ini mau jadi apa? Pada saat aku datang, dia jawab dengan singkatnya, saya mau jadi pengamen. Saya mau jadi, pokoknya apapun kuli lah yang langsung menghasilkan uang. Saya berpikir, apakah sekeras ini gitu Indonesia, atau lebih detailnya Kabupaten Bogor sampai daerah seperti ini yang punya potensi alam yang bagus sampai takut untuk bermimpi, sampai tidak punya cita-cita. Terkait adanya komunitas atau peran komunitas itu ada atau tumbuh, ini dikarenakan adanya peran atau fungsi pemerintah yang kurang. Oleh karena itu komunitas tumbuh. Salah satunya ketika komunitas Kabupaten Bogor Mengajar ini berdiri, berarti ada peran pemerintah yang kurang. Salah satunya untuk menggapai pelosok-pelosok atau mengeksekusi secara langsung kegiatan yang ada di lapangan gitu. Pendidikan ini adalah kunci gitu loh untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Gue tulis dulu deh buku gambar nanti biar si tadi aja. Udah. Ini nggak apa-apa tahu. Ntar buat minggu depan nanti buat tadi. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Silakan, Tete. Ayo maju satu orang. Berdua ya? Berdua. Boleh. Untuk kondisi pendidikan anak-anak di sini sendiri ya Pak, ini juga lah yang menjadi dasar saya kenapa turun langsung ke sini. Pertama, miris dengan adanya pendidikan yang di sini. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya langsung wawancari langsung anak-anak yang seumuran dengan saya lah. Ketika saya tanya, rata-rata menjawab lulusan SMP. Dan itu benar-benar buat hati saya tuh patah gitu Pak, hancur lah gitu. Pertama, kenapa sampai SMP aja, kenapa nggak diteruskan sampai SMA? Alasannya juga klasik Pak. Pertama, sekolahnya jauh. Dan yang kedua memang pembiayaannya juga sulit. Nah itu yang menjadi alasan mereka. Pauta! Asik! Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah masuknya saya dengan teman-teman dari Fakultas Kehutanan sendiri ingin merubah mindset itu gitu. Nah, ketika saya hadir dan teman-teman yang lain hadir dari Fakultas Kehutanan, nah itu mereka sudah sedikit lambat laun merubah mindset mereka. Mereka jadi punya tujuan hidup. Jawabnya apa? Ayo. Oke, coba ulangi. Berbicara soal pendidikan di Kabupaten Bogor tentu sangatlah kompleks Pak. Kalau dari kami, dari tim komunitas Kabupaten Bogor Mengajar, melihatnya dari sisi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Kabupaten Bogor ini memiliki IPM 69,81, yang mana masuk ke kategori menengah atau belum tinggi. Kemudian ada indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yang pertama itu kesehatan, yaitu angka harapan hidup. Yang kedua itu ada pengetahuan. Pengetahuan ini terdiri dari dua aspeknya. Ada RLS atau rata-rata lama sekolah dan ada HLS atau harapan lama sekolah. Dan yang ketiga ada standar hidup. Standar hidup ini dengan pendapatan per kapita. Untuk RLS di Kabupaten Bogor ini per 2018 baru menyentuh angka 7 tahun, sekian. Di 2019 8,18 tahun, yang mana ini mengindikasikan bahwasannya RLS hanya sebentar kelas 2 SMP. Sementara untuk HLS
atau harapan lama sekolah di Kabupaten Bogor ini cukup tinggi, yaitu 12,45 tahun, yang mana memang sudah melebihi dari kewajiban belajar 12 tahun. Kemudian ada permasalahan yaitu ketimpangan jumlah sekolah. Jadi kebanyakan di Kecamatan Kabupaten Bogor ini jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA ini timpang atau tidak sama jumlahnya. Jadi percuma saja nih teman-teman kalau Nabi Nuh ini selalu memberikan dakwahnya tentang agama Islam, tetapi kaumnya tidak pernah mendengarkan gitu loh. Dan terhasut oleh omongan si iblis tadi. Sebagai contoh saya ambil di Kecamatan Cigudeg. Di Kecamatan Cigudeg terdapat 55 sekolah dasar di bawah Kemendikbud. Namun untuk SMP-nya hanya ada 16 dan SMA hanya ada 2 di bawah Kemendikbud. Jadi dari 55 menuju 16 menuju 2 ini merupakan suatu pengerucutan gitu. Atau indikasi bahwasannya anak ini memang cukup bersekolah sampai SD gitu. Ini yang membingungkan. Kemudian yang kedua adalah 55 jumlah murid di sekolah dasar ada sekitar 14.000. Kemudian untuk jumlah siswa SMA per 2021 di Kecamatan Cigudeg itu SMP dulu ada 4.000. Untuk SMA hanya ada 1.000. Jadi dari 13 atau 14.000 ke 3.000 dan ke 1.000 ini merupakan suatu pengerucutan juga gitu. Nah, yang 10.000-nya kemana gitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah memang mereka pindah sekolah di luar Cigudeg untuk melakukan atau mendapatkan pendidikan formal yang lebih baik, atau mereka masuk ke sekolah di bawah naungan dinas Kementerian Agama gitu, atau kemana gitu. Jangan sampai nantinya ada kabar bahwasannya 10.000 atau 1.000-nya tidak melanjutkan sekolah karena yang memang tidak tersedia SMP dan SMA-nya. Pertama itu ada kurangnya stimulasi dari pemerintah yang saya rasakan. Yang kedua memang ada kultur dan budaya, Pak. Jadi di beberapa pedalaman desa Kabupaten Bogor, lulus dari SMP, sepantar SMP itu sekitar 15 tahun. Pilihannya cuma 2 dipilihkan sama orang tuanya. Kamu mau melanjutkan ke SMA, ke jenjang lebih SMA, atau menikah gitu. Nah kebanyakan karena mereka tidak sanggup untuk bersekolah SMA atau melanjutkan SMA, kultur mengharuskan atau budaya mengharuskan untuk menikah dini, Pak. Jadi angka pernikahan dini di pedalaman Kabupaten Bogor itu masih tinggi. Kalau urban, saya lihat ini sudah baik, sudah aware terhadap pendidikan, dari orang tua sendiri sudah mengajak atau mendorong anaknya untuk bersekolah, untuk mencapai cita setinggi-tingginya. Kalau untuk masyarakat desa, ini kita perlu perhatian khusus saya bilang gitu, karena nggak semua yang ada di desa ini sudah melek pendidikan gitu. Ada yang sudah umur dewasa, sepantaran umur 50 tahun, dia masih buta huruf, tidak bisa baca, bisanya hanya bahasa Sunda. Gimana anaknya gitu? Saya kerja keras sama bapaknya bontang-banting biar bisa anak sekolah. Yang nomor 2 kan gagal juga, nggak sekolah karena abangnya kemarin kan masuk rumah sakit Cisarua dapat 2 bulan 10 hari. Udah gitu tersendat biaya juga, Pak. Jadi cuma nyampe kelas 4 SD dia berhenti yang nomor 2. Yang nomor 3 kan nggak ngerti apa-apa, bisu. Yang nomor 4 Neng. Baru ini doang. Yang itu mah kemarin udah sekolah paket yang nomor 2. Dari diajuin sama ibu dinas sosial, alhamdulillah udah dapet ini apa namanya, udah dapet ijazah. Neng
Sehari-harinya ya sekolah, habis pulang sekolah ngikut mulung. Kalau itu ya ngaji, main gitu. Dan ngomong kalau saya lagi ke pasar, bapaknya kan jualan bubur, Pak. Kalau saya lagi ke pasar, dia ngomong adeknya. Bapaknya mulung, dia ngomong adek-adeknya. Kan yang kakaknya kan bisu juga, nggak bisa ngomong, nggak ngerti apa-apa. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Kalau menurut saya sendiri sih dari orang tuanya itu kurang motivasi gitu kan, karena mereka menilai bahwa pendidikan itu adalah suatu hal yang mahal gitu kan, yang bagi mereka orang-orang yang tidak berprivilege gitu itu sesuatu yang tidak mungkin gitu kan. Sedangkan bahwa kalau misalkan kita bisa keras gitu untuk mengejar cita-cita itu akan bisa tersampaikan gitu. Nah, maka dari itu kami hadir untuk bisa membuka mindset beberapa orang tua melalui sosialisasi kecil yang kita lakukan gitu, bahwa anak-anak itu memiliki minat dan bakat yang harus disalurkan begitu. Kalau untuk membuka paradigma itu kita melakukan pendidikan karakter melalui kegiatan kognitif gitu ya, dan juga ada juga namanya kegiatan fun learning yang dimana kita bisa tahu nih bahwa si anak itu memiliki karakter belajar yang audio atau juga visualis gitu kan. Jadi kita memberikan gambaran bahwa belajar ini adalah hal yang menyenangkan gitu kan, dan tidak menyulitkan mereka gitu, yang dimana kegiatan ini bisa menggugah gitu atau menstimulus mereka untuk bisa belajar gitu dan memiliki keinginan untuk bercita-cita. Kalau untuk orang tua itu biasanya kami berkumpul bersama beberapa orang tua yang dipertemukan oleh tokoh sekitar atau mungkin ketua RT atau RW gitu kan, untuk bisa mensosialisasi bahwa di sini ada kegiatan gitu loh, yang dimana bertujuan untuk menggugah minat dan bakat mereka gitu loh. 1, 2, 3. Untuk bisa memperhatikan secara serius bahwa setiap anak itu memiliki potensi dan juga minat dan bakat gitu, bukan hanya untuk diinvestasikan gitulah, untuk bisa menemani mereka yang biasanya dilakukan itu seperti memulung gitu. Yang dikhawatirkan itu adalah memiliki mindset yang sempit gitu kan, dan tidak berwawasan luas gitu. Karena yang kita tahu arus globalisasi itu semakin cepat dan juga semakin terbuka gitu kan. Kalau kita berpikiran sempit dan konservatif itu bagaimana kita bisa menerima perubahan yang ada gitu kan. Selain itu juga yang kami takutkan kalau bilang pemberdayaan manusianya itu menjadi sangat kurang gitu loh, yang dimana mereka tidak punya kemampuan, akhirnya tidak memiliki lapangan pekerjaan dan menimbulkan masalah kesenjangan sosial yang lainnya gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang matematika paket C unit 1, yaitu persamaan linear 1 variabel dan 2 variabel serta penerapannya sehari-hari. Teman-teman sebelumnya tahu nggak biasanya ini X sebagai pengganti, misalnya 5 dikali 5X. Jadi yang paling berperan sebenarnya saat ini ya untuk kemajuan pendidikan, yang memang Kabupaten Bogor ini sudah lama dan merupakan kabupaten terluas keempat se-Jawa Barat. Yang pertama dibutuhkan peran sinergisitas peran antar 5 sektor Pak, atau pentahelix. Kita sebutnya itu ada akademisi, pebisnis, pemerintah, masyarakat, dan media gitu. Jadi kelima sektor ini yang memang berperan untuk kemajuan pendidikan. Nah, makanya kita juga sebagai komunitas tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan atau dukungan dari pemerintah. Kita juga nggak bakal bisa melaksanakan kegiatan di desa-desa tanpa bantuan dari akademisi dan masyarakat. Kita juga punya media, atau kita diliput oleh media. Itu juga peran kita untuk menyebarkan akan pentingnya pendidikan gitu. Karena judulnya itu ada itu berawal dari keresahan Pak. Jadi mungkin 1-2 tahun pertama KBM berdiri memang lebih banyak program harian seperti AKB. Tiap hari Minggu aja 1 bulan sekali. Kemudian ada kegiatan AKB di desa di mana kita nginep 3 hari. Nah,
kita sadar bahwasannya untuk memberikan output atau dampak secara signifikan, ini diharuskan dengan program yang berkelanjutan atau sustainable. Akhirnya ketemulah dengan Sanggar Tabayun ini atau dengan PKBM Tabayun. Kita membuat konsep bersama dan kita alhamdulillah dipercaya menjadi pengajar. Gambar di samping adalah jembatan Kutai Kartanegara Mahakam dan merupakan 10 jembatan terpanjang di Indonesia. Jika jembatan Suramadu 80, namanya apa? Saat ini kita berjalan di tahun ketiga. 2 tahun sebelumnya kita sudah mengajar di sini, Pak. Untuk dampaknya itu kita sudah meluluskan sejak 2 tahun kemarin kita sudah meluluskan sekitar kurang lebihnya 50 anak paket A, paket B, paket C. Dari paket A ada beberapa yang lanjut ke paket B, dari paket B ada beberapa yang lanjut ke paket C, dan dari paket B ada yang melanjutkan SMA-nya di luar gitu, mendapatkan sekolah formal yang lebih layak. Itu output dari kita. P tambah L, ini 2 dimensi jadi belum ada tinggi. P tambah L. Kalau P tambah L itu baru yang sisi sebelah sini dan sini aja. Kurang apa? Untuk profil anak didik di Tabayun ini berbeda, Pak. Ada yang memang sudah bekerja, itu paket B, paket C, rata-rata sudah banyak yang bekerja, namun belum memiliki ijazah setara SMA atau SMP. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada dari anak prasejahtera. Kemudian ada dari anak pengamen atau anak jalanan. Jadi memang beberapa anak didik kita dari paket A khususnya atau paket B kita sarankan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Gitu. Untuk paket A, kalau nggak mau masuk ke paket B, mereka harus cari sekolah yang lebih layak, sekolah formal. Untuk biaya mungkin nanti ada dari lembaga atau dari bantuan pemerintah atau nanti ada digratiskan. Kalau tidak ada sama sekali kita masukkan kembali ke paket B gitu di sini. Nah untuk paket B juga sama. Mau nggak mau mereka harus merasakan bangku kewajiban belajar 12 tahun atau setara dengan SMA. Kalau misalkan kita dorong anak itu untuk bersekolah di luar, kalau misalkan tidak dapat kita kembalikan lagi di sini. Sebelum kita mulai, sebelumnya perkenalkan nama saya Yuni. Kita baru pertama kali ketemu ya. Kalau dari kalian sendiri ini udah mulai belajar IPS tuh udah dari kemarin atau belum? Belum sama sekali? Atau udah pernah? Udah pernah. Oke. Kalau dari Ramdhani baru kali ini kan. Oke. Kalau kesulitannya itu adalah memahami karakter anak ya, karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu yang harus kita ubah gitu loh, harus kita memiliki pendekatan dengan mereka gitu. Bagaimana nih biar pelajaran itu setidaknya ada yang mereka ingat gitu loh, dan ada yang bisa mereka pahami begitu. Dan juga kesulitannya itu mencari metode belajar yang sesuai dengan karakter mereka gitu, karena mungkin beberapa anak ada yang audio, ada yang visualis gitu kan. Namun dalam lingkup yang luas, contohnya itu ada sosial, politik, dan juga ekonomi. Melebur menjadi satu dengan peserta didik, itu yang utama. Dan itu sulit ya? Dan itu sulit. Untuk metode yang diberikan itu tergantung dengan program kerja dari komunitas Kabupaten Bogor Mengajar. Contohnya misalkan program di sini di Tabayun atau di kelas sejarah paket. Metode yang diberikan tidak 100% semua, Pak. Karena kita sudah melakukan kajian, apabila kita melakukan pemberian materi 100% atau metodenya 100%, ini mental gitu, Pak. Karena tidak sama antara belajar di ruang kelas sekolah formal dengan belajar di ruang kelas PKBM Tabayun. Oleh karena itu, kita memutuskan bersama lebih baik memberikan 60-70% metode pembelajaran plus motivasi dan arahan serta dorongan. Itu lebih baik daripada 100%. Amin, Pak Alayum. Aku suka yang dulu.
sering bertemunya kami dengan pihak keluarganya si Neng ini, jadinya kita bisa tahu nih, oh ternyata keluarganya memiliki suatu kesulitan yang tampak nyata, yaitu kembali lagi finansial gitu kan. Terus juga karena si keluarganya ini sudah tahu kalau misalnya si Neng itu merupakan anak yang aktif dan juga anak yang riang gitu, jadi orang tua ini jadi sadar gitu, oh ternyata si anak memiliki potensi gitu, oh si anak ternyata memiliki cita-cita. Yang kita tahu kalau si Neng ini memiliki cita-cita sebagai dokter gigi gitu, dan orang tua tuh merasa apa ya, kayak terharu gitu kan, terenyuh gitu. Dan orang tua itu setidaknya itu memberikan ridho mereka untuk bisa mengejar cita-citanya gitu. Dan orang tuanya pun mengizinkan kami untuk bisa membantu Neng berpendidikan begitu. KBM telah melaksanakan Big Star 3 bulan di Gang Ambadar, di mana di sana materinya itu tentang kecerdasan majemuk seperti kinestetik, naturalis, dan sebagainya. Nah, saat ini kita akan gaungkan lagi 3 bulan ke depan, kita akan melaksanakan kegiatan Big Star di Gang Ambadar, namun dengan konsep yang berbeda, yaitu kreativitas untuk anak. Karena menurut kita kreativitas untuk anak ini mampu mengimbangkan dari pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolahnya gitu. Kalau di sekolah kan duduk, diberikan tugas, mengerjakan, dikumpulkan, udah gitu. Anak kurang kreativitasnya di situ. Jadi kita menyimbangkan dengan adanya program Big Star. Suatu hari Allah perintahkan Nabi Nuh. Pertama, kalau kita mau belajar, realitas saja lah, berikan sarana dan prasarana yang terbaik. Pertama, belajar itu kita perlu buku. Kedua, tim pengajar. Walaupun kita statusnya relawan, adalah relawan yang memang dipusatkan ke sini, mungkin salah satunya Serincil. Yang kedua adalah sarana prasarana jalan, Pak. Meminimalkan angka putus sekolah dengan alasan apapun. Gitu, dan juga pemerataan antara jumlah SD, SMP, dan SMA di setiap kecamatan supaya angka harapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya lebih tinggi dan terbuka. Dan saya juga berharap kalau misalkan SDM dari pendidik ini benar-benar memiliki jiwa yang tulus untuk bisa bergerak dan memiliki visi dan misi yang sama gitu loh, untuk bisa membangun karakter bangsa yang kreatif, inovatif, dan juga berakhlakul karim masih. Dan saatnya anak muda bergerak.